Kisah Asmara Gajah Mada. Meskipun Gajah Mada adalah salah satu tokoh sentral di Kerajaan Majapahit, namun sangat sedikit catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya, termasuk siapa wanita yang menjadi kekasih atau istrinya. Dari berbagai referensi, tercatat ada dua nama wanita yang dikaitkan dengan Mahapatih Gajah Mada. Pertama yaitu Puranti yang merupakan putri Demang Suryanata dari Kerajaan Kahuripan. Sedangkan yang kedua yakni Niluh Ayu Sekarini putri Ki Dukuh Gedangan dari Kerajaan Bali. Berdasarkan prasasti Arya Bebet yang berupa lempengan tembaga di halaman Candi Arya Bebet. Dalam prasasti tersebut, memuat cerita tentang Gajah Mada yang diutus Ratu Tribhuwana Tunggadewi untuk melakukan penyerbuan dan penaklukan terhadap Kerajaan Bali. Saat penaklukan Bali, Gajah Mada sempat mendatangi Pedukuhan Gedangan untuk bermeditasi. Lalu Gajah Mada yang sempat tinggal dan melakukan meditasi di tempat itu sekitar kurang lebih 4 bulanan, sering bertemu dengan putri Ki Dukuh Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini. Dikisahkan Gajah Mada langsung jatuh hati terhadap Niluh Ayu Sekarini yang cantik jelita. Lalu benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya hingga sampai menikah. Sehingga Niluh Ayu Sekarini mengandung. Namun sebelum anaknya lahir, Gajah Mada harus kembali ke Mahapahit. Karena dipanggil Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Setelah putra Gajah Mada itu menjadi dewasa, dia mencari ayahnya ke Majapahit. Anak hasil buah cinta Gajah Mada dengan Niluh Ayu Sekarini, yang diberi nama Arya Bebet. Sementara mengenai kisah cinta Gajah Mada dengan Puranti, dimuat dalam buku, Kisah Cinta Gajah Mada, Kontroversi Kehidupan Sang Mahapatih, karya Gesta Bayuwadi, cetakan pertama, 2015. Kisahnya dimulai sebelum Gajah Mada menjadi prajurit Bayangkara. Saat itu Gajah Mada dikenal sebagai seorang bekel dipa, atau prajurit biasa yang mengabdi di Kerajaan Kahuripan, yang merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Gajah Mada yang seorang prajurit ini pun jatuh hati terhadap putri Demang Suryanata, dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Puranti. Namun saat cinta keduanya bersemi, sang kekasih Puranti ketika itu dilamar oleh Raden Damar, putra seorang patih bernama Rangga Tanding di Kahuripan. Tentu saja Demang Suryanata tidak bisa menolak lamaran tersebut mengingat dia adalah bawahan patih Rangga Tanding. Posisi Gajah Mada yang hanya seorang bekel dipa, prajurit biasa, hanya bisa menerima kenyataan dan bersedia mundur demi kebahagiaan sang kekasih Puranti. Namun celakanya ketika Gajah Mada tengah berduaan dengan Puranti dipergoki Raden Damar. Akibatnya Raden Damar salah paham. Sehingga terjadilah pertarungan antara Gajah Mada dengan Raden Damar. Dalam pertarungan tersebut Raden Damar tewas, sehingga mengharuskan Gajah Mada pergi mengabdi ke Majapahit. Sehingga kisah cinta ini pun terputus.
Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Namun dari buku karya Gesta Bayuadi juga disebutkan kalau Gajah Mada adalah sesosok pimpinan yang tidak berambisi pada harta, tahta dan wanita. Ini disebut-sebut setelah Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya guna mempersatukan Nusantara. Selain itu, sosok Sang Mahapati ini dalam biografi novel sejarah karya Langit Kresna Hadi berjudul Gajah Mada, Hamukti Palapa, yang diterbitkan penerbit Tiga Serangkai, Solo juga disebutkan tidak berambisi pada wanita. Dalam biografi tersebut ditulis kutipan dialog antara Gajah Mada dengan Mahapati Arya Tadah tentang istri atau wanita. Berikut kutipan tersebut, perempuan adalah sumber kelemahan bagiku, Paman, yang jika aku layani, akan menjadi penghambat semua. Semua gerak langkahku ke depan, aku tak ingin terganggu oleh hal sekecil apapun. Padahal, ke depan, Majapahit membutuhkan para lelaki perkasa, membutuhkan laki-laki yang tangguh, tidak takut darah tumpah dari tubuhnya. Dibutuhkan laki-laki pilih tanding yang berani berkorban dan tidak terikat oleh waktu. Bagaimana seorang laki-laki bisa bebas dan berani meluaskan wilayah Majapahit, yang untuk keperluan itu mungkin harus dengan pergi bertahun-tahun. Jika dia terikat oleh seorang istri, terikat oleh anak atau keluarga. Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku itu jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri, yang merengek merajuk? Istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan. Gajah Mada mampu mewujudkan sumpah palapanya dengan mempersatukan Nusantara di bawah panji Kerajaan Majapahit. Pelaksanaan politik penyatuan Nusantara dilakukannya selama 21 tahun lamanya.